Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina rasulan min anfusina yatlu alaina ayati rabbih wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir wa nashhadu anna سيدنا وعظيمنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسلته رحمة للعالمين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas Kota Kasablanka yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, panitia penyelenggara yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, qaimin qaimat, shaimin shaiman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk sejenak berkumpul, untuk sejenak bersama-sama menggali satu demi satu dari ilmu yang telah Allah turunkan kepada kita. Dan perkumpulan semacam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, merupakan warisan dari para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana para sahabat Rasulullah terbiasa memanggil para sahabatnya apabila ada sahabatnya, salah satu sahabat mereka yang berlalu di depan masjid mereka, berlalu di depan rumah mereka, kemudian mereka memanggil sahabatnya tersebut, najlis huna nu'min sa'ah, wahai sahabatku, mari sejenak kita berkumpul nu'min sa'ah, untuk sekedar meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada siang yang berbahagia ini, Allah redha nanti, Allah izinkan kepada kita nanti di akhirat untuk berkumpul bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga menjadi hadiah terindah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin shaiman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berbicara tentang strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membina ataupun mendidik generasi sahabat. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada hakikatnya merupakan ajaran dari Allah Ta'ala, merupakan perintah dari Allah Ta'ala. Kita ketahui dalam satu surat yang saya yakin semua kita hafal dari depan ataupun dari belakang, Allah berfirman dan surat Al-Asr, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kita hafal semua, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, saya yakin hafal. Bahkan sudah banyak ayat tafsir, buku-buku tafsir yang sudah kita bahas, yang kita baca tentang ayat ini. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, inilah sebenarnya metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu Allah, bahwasanya setidaknya ada 4 strategi yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya. Ketika Allah berfirman, Allah bersumpah, wal 'ashr, demi masa, innal insan lafi khusr, bahwasanya semua manusia itu dalam keadaan merugi,
Lihat kalimatnya insan. Semua manusia. Semua manusia, bapak-bapak, ibu-ibu. Di hadapan Allah kita akan merugi. Namun ketika Allah menyebutkan dalam ayat selanjutnya, illal ladzina amanu. Allah menyebutkan yang pertama, ketika kita ingin keluar dari zona kerugian tadi, maka kunci yang pertama adalah kita mesti beriman. Makanya dalam periode, dalam sejarah, dalam tarikh Islam, ketika Rasulullah SAW pertama kali berdakwah, beliau belum berhijrah ke Madinah, beliau masih berada di Mekah. Maka dalam periode Mekah ini Rasulullah hanya satu perintah kepada beliau. Rasulullah hanya diperintahkan untuk mengajak para sahabatnya untuk beriman. Belum ada hukum-hukum yang lain. Kita lihat dalam surah Al-Mudaththir Allah menyebutkan, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Ini merupakan satu perintah bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara sir, secara diam-diam. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah beberapa bulan. Kemudian setelah para sahabatnya berjumlah 30 orang, barulah Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Rasulullah naik ke bukit dan mengajak kepada seluruh bangsa Arab pada saat itu. Ini yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengajak para sahabatnya untuk beriman, percaya kepada Allah bahwasanya hanya Allah yang menciptakan kita, hanyalah Allah yang memberikan rezeki kita, hanya Allah yang akan mewafatkan kita pada waktunya nanti. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian level yang kedua, ketika kita sudah beriman, Rasulullah barulah mengajak para sahabatnya untuk beramal soleh. Lihat, ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah, berhijrah, pertama kali Rasulullah yang diajak oleh Rasulullah adalah binaul masajid, membangun berbagai macam masjid. Bukan hanya satu yang dibangun oleh Rasulullah. Lihat, binaul masajid, mengajak beramal soleh. Karena pada hakikatnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, iman kita tanpa amal soleh tidak ada artinya. Kita lihat dalam hadis Rasulullah menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, fa innahu ad'aful iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, syaiman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu, hapuslah, tolaklah kemungkaran itu dengan tangan kalian, dengan kekuatan tangan kalian. Jika kalian tidak mampu, maka turunkan levelnya dengan suara kalian, dengan lisan kalian, dengan tulisan kalian. Jika tidak mampu, fabiqalbihi, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan hati kalian. Namun lihat kalimatnya, fa innahu ad'aful iman. Pengingkaran dalam hati ini hanyalah ad'aful iman, selemah-lemah iman. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita ingin melihat bagaimana penajakan keimanan kita, maka kita lihat, kita balik hadis tadi. Berarti yang ingin disampaikan oleh Rasulullah, level yang pertama kita beriman itu adalah pengingkaran dalam hati, ad'aful iman. Kalau kita sudah kuat imannya, kita akan mampu bersuara. Kalau kita sudah makin tinggi iman kita, kita akan mengerahkan semua kemampuan kita untuk membela agama Allah Ta'ala. Jadi ini levelnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketika kita mampu dengan lisan, ataupun juga kita mampu dengan kekuatan kita, maka disitulah akan bermunculan amal-amal soleh kita. Kalau kita hari ini ahli matematika, maka bisa jadi dari keahlian kita, dari ilmu matematika, kita bisa menciptakan berbagai macam ilmu-ilmu baru yang berguna bagi agama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Saya yakin di sini semua pegang HP. Betul Pak? Bukan saya mau mintanya, tapi coba kita perhatikan. Semuanya mesti punya kamera. Sebuah fakta dan keyakinan yang perlu kita yakini. Lihat, kamera itu bahasa Arab Bapak-bapak. Apa bahasa Arab yang dekat dengan kamera? Kalau kita mau bulan puasa, apa yang kita ramaikan? Masalah hilal. Hilal itu bahasa lainnya adalah komar. Komar itu adalah merupakan cikal bakal dari kamera yang kita sebutkan hari ini. Komar. Makanya dalam sebuah video, silakan dilihat di YouTube, ada sebuah talk show yang namanya Al-Ihsan atau Al-Khawatir. Dia mengungkap bahwasannya ketika ada kalimat HP, kamera disebutkan, ditanyakan kepada orang Arab, mana yang duluan, kamera atau komar? Atau siapa yang ngambil kalimat kamera atau komar yang ngikuti? Namun pada hakikatnya ternyata ilmu ataupun teori dari kamera semuanya berasal dari teori bulan. Bagaimana kita lihat tentang ilmu kita pernah belajar semua, saya yakin, ilmu tentang cahaya. Apakah mata kita yang memancarkan cahaya atau benda yang memancarkan cahaya kepada mata kita? Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang berkata Allah Ta'ala, disinilah awal penciptaan Ibnu Haytham. Lihat dalam sejarahnya, ilmuwan muslim yang menemukan teori kamera pertama kali, Ibnu Haytham. Karena dia memperdalami, dia meyakini, dengan dia memperbanyak ilmu agama, dengan dia memperbanyak ilmu pengetahuan, dia ingin mengorbankan beramal soleh dengan ilmu agamanya, dengan ilmunya. Kita juga sering membaca sebuah kitab Arba'in Nawawi, atau kita juga kalau Mazhab Syafi'i sangat, bahasanya Imam An-Nawawi adalah ulama tingkat 3 dari Mazhab Syafi'i. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana Imam Nawawi ingin beramal soleh? Ternyata sebelum beliau menulis berbagai macam kitab Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim, kemudian Arba'in Nawawi sendiri, ternyata beliau lebih dahulu mempelajari ilmu kedokteran. Kalau mau bukti, silakan dibuka terjemahan dari Arba'in Nawawi. Di situ akan kita temukan bagaimana biografi beliau. Ternyata di masa kecil beliau terlebih dahulu mempelajari tentang ilmu kedokteran. Kita lihat bagaimana Islam menginginkan kita untuk beramal soleh dengan ilmu yang kita miliki. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah kita mengikuti para sahabat Rasulullah yang dibina oleh Rasulullah adalah mereka yang selalu watawasau bil haq, selalu saling menasehati untuk dalam kebaikan. Kita sadar ketika kita menjadi seorang anak, kita butuh dengan nasihat orang tua kita yang jelas, lebih paham, lebih banyak makan asam garam, kalau bahasa kami Sumatera, yang lebih pengalaman. Begitu juga orang tua itu mesti banyak menerima nasihat dari masyarakatnya, dari lingkungannya, karena lingkungan itu menentukan tenteramnya hidup kita. Begitu juga masyarakat membutuhkan nasihat dari para pemimpin, karena pada hakikatnya pemimpin itu harus lebih tahu daripada masyarakatnya tentang dunia luar. Begitu juga dengan pemimpin membutuhkan nasihat dari masyarakatnya yang lebih tahu tentang kehidupan mereka sehari-hari. Inilah Islam. Rasulullah mengajarkan untuk para sahabatnya. Rasulullah juga tidak segan-segan ketika Rasulullah dalam perang Khandaq. Kita lihat bagaimana Rasulullah membuka musyawarah dengan para sahabat. Beliau tidak mau hanya berdasarkan pikiran beliau, tidak mau hanya berdasarkan inisiatif beliau, namun beliau membuka keran musyawarah. Ayo para sahabat, ini musuh sudah dekat, apa yang mesti kita lakukan? Strategi apa yang bisa kita lakukan untuk menghalang musuh kita yang sedang mengepung kita? Lihat, ternyata hadir Salman Al-Farisi. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak ada
firman dari Allah, arahan dari Allah? Ada, kata Rasulullah. Tapi saya ingin mendengar apa pendapat kalian. Makanya Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, yang berasal dari Iran hari ini, ataupun dari Irak, beliau menyatakan, Rasulullah, mendingan kita bikin parit kontak. Dan ternyata Rasulullah menghargai pendapat ini, dan pendapat ini yang diambil oleh Rasulullah kepada sahabat. Ini, jadi seorang pemimpin ataupun kita mesti butuh dengan yang namanya nasihat. Terlebih lagi yang keempat, kita butuh dengan nasihat dalam kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, selama ini kita kalau mendengar kalimat sabar, seolah-olah kita itu habis ditimpa musibah. Tapi ternyata tidak. Sabar itu bukan hanya masalah kita dapat musibah, bapak-bapak, ibu-ibu. Justru sabar kita dalam beribadah itu lebih penting. Kalau saat ini kita setiap malam tarawih, tiba-tiba kita dapat imam yang baru, dia panjang ayatnya, dia panjang surat, dia banyak baca ayatnya, suratnya panjang. Kira-kira kita sabar nggak? Karena ini di luar dari adat kita. Kita sabar. Atau juga selama ini kita 11 bulan kita tidak pernah puasa. Tiba-tiba tanggal 1 Ramadan pemerintah mengetuk palu gitu. Besok Ramadan, hari pertama itu subhanallah berat. Kita bersabar. Jadi sabar itu bukan masalah musibah saja, tapi masalah ibadah itu jauh lebih penting kita bersabar. Makanya ini sebagai prolog 4 strategi yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan firman Allah. Rasulullah selalu mengajak para sahabatnya untuk beriman, untuk beramal soleh, untuk saling menasihati baik dalam kebaikan ataupun juga saling menasihati dalam kesabaran, terutama dalam beribadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya berkaitan dengan Ramadan. Saya yakin juga kita hafal hadis ini. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lihat, lagi-lagi Rasulullah mengajarkan kepada kita, puasa itu butuh dengan 2 syarat. Imanan wa ihtisaban. Selain kita puasa karena keimanan, bukan karena niat-niat yang lain, ataupun kita punya iman tapi kita pluskan dengan niat-niat yang lain, boleh. Tapi yang salah kalau kita puasa tanpa iman. Kita puasa untuk kecantikan, mohon maaf misalnya, atau puasa untuk motif yang lain. Maka ketika kita puasa, hati-hati. Kita puasa bukan dilandasi keimanan, bukan karena merasa ini sebuah perintah dari Allah. Maka hati-hati, ini bisa jadi kita terkategori orang yang belum berpuasa dengan keimanan yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban ini banyak dari kata hasab. Lagi-lagi kalau bahasa ini, hasab itu kan perhitungan. Baik kita berhitung-hitung bagaimana kita mengkalkulasi apakah puasa kita ini akan berpahala atau tidak. Atau juga kalau saya lebih milih bahwasanya kalimat ihtisaban ini adalah bagaimana strategi kita untuk berpuasa. Kita lihat, kita bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita berpuasa hanya 1 bulan. Tapi 11 bulannya kita dibebaskan oleh Allah. Mau puasa atau tidak, bebas bagi kita. Nah, disinilah letak kita. Selain karena kita keimanan, tapi kita juga berpuasa karena ihtisaban. Kita penuh dengan strategi. Bagaimana kita menjadikan waktu yang singkat namun bertabur manfaat. Bagaimana waktu yang hanya 1 bulan namun kenangannya bisa berbulan-bulan. Kalau saya ibaratkan, bagaimana kita ingat bagi yang sudah menikah, ataupun motivasi bagi yang belum menikah, bagaimana kita ingat, kita ibaratkan ketika kita menjadi pengantin baru. Ya. Bagaimana ketika kita menjadi pengantin baru, walaupun hanya 1 hari jadi raja dan ratu, namun kenangannya sampai anak dan cucu. Bahkan cerita tentang 1 hari tentang pernikahan itu akan selalu kita perdengarkan, kita ceritakan kepada anak dan mantu sampai anak dan cucu. Bahkan kalau ada foto atau video,
selalu akan dibacakan. Nah, bagaimana kita mencoba? Kita berpuasa itu ibarat kita mengingat kita menjadi pengantin baru. Walaupun hanya 1 bulan kita berpuasa, bagaimana kita berusaha? Nanti asarnya, hikmahnya akan lahir, akan ada setelah di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah lihat kaitannya dengan iman dan juga amal soleh. Selain kita puasa karena iman, tapi bagaimana juga kita beramal soleh lewat puasa kita, agar puasa kita penuh dengan manfaat, agar puasa kita penuh dengan kemanfaatan dan juga penuh dengan kenangan-kenangan indah. Kita lihat sekarang, kita menyadari ini tersisa hanya beberapa hari lagi. Ibaratnya kalau kita nonton MotoGP semalam ataupun kilasannya, bagaimana jangan sampai kita jatuh seperti Rossi di Asen semalam bagi update. Atau juga jangan sampai seperti pagi tadi Messi nangis karena Argentina kalah. Begitu juga kita. Bagaimana kita di detik-detik terakhir bulan Ramadan ini kita mampu beriman dan ihtisaban. Kita menghitung-hitung lagi, kira-kira saya sudah khotam belum? Saya sudah mentadaburi ayat belum? Atau saya sudah nelpon orang tua saya belum? Karena menelpon bagian dari silaturahim kita. Atau saya sudah mendoakan orang tua saya belum? Atau saya sudah mendoakan anak saya belum? Mumpung Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Banyak amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, tapi kenangannya akan berkesan. Bisa jadi mungkin 3 hari lagi atau 4 hari lagi kita akan mudik semua. Ini bagian dari amal soleh kita, jangan salah. Mudik merupakan usaha kita untuk bersilaturahim. Dan insya Allah itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Semangat mudik semua Pak ya, insya Allah. Nah, ini sebagai contoh bapak-bapak, bagaimana sahabat ataupun generasi selanjutnya dari para tabi'in. Imam Malik, beliau itu yang kita kenal dengan Ihya Ulumuddin, kitab hadisnya, ataupun juga kitab-kitab hadis yang lain, ataupun kitab-kitab fikihnya. Imam Malik ternyata beliau ini biasa membuka kajian hadis di Masjid Nabawi di luar bulan Ramadan. Namun kalau datang Ramadan, beliau tutup majelis ini. Beliau fokus membaca Al-Quran langsung dari mushafnya. Lihat, Imam Malik seorang hafiz Quran, pengajar ilmu hadis, riwayat hadis banyak, bahkan beliau kumpulkan dalam kitab Muwatta. Tapi ketika datang bulan Ramadan, beliau fokus mengambil satu amalan, mengambil satu amal soleh, yaitu membaca Al-Quran langsung dari mushafnya. Ada juga Imam Sufyan Ats-Tsauri, ahli fikih di antara mazhab arba'ah. Sebenarnya kan kita tahu mazhab fikih itu banyak. Namun yang paling banyak meriwayatkan itu dari murid-muridnya hanya 4 mazhab ini. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali atau Imam Ahmad. Namun ada juga Imam Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri. Semuanya mereka sebenarnya adalah ulama-ulama fikih dan yang lain. Dan ini Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengurangi sholat sunnahnya, namun beliau ganti dengan tilawah Al-Quran. Ya, ini pilihan bagi kita. Ini contoh yang dilakukan oleh para tabi'in, generasi ketiga dari Rasulullah SAW. Atau juga seorang ulama tafsir yang hari ini sering kita baca, seorang guru dari Ibnu Katsir, yaitu Imam Qatadah. Beliau ini terbiasa di awal bulan Ramadan 20 hari awal beliau mengkhatamkan Al-Quran 7 hari. Berarti 21 hari beliau khatam hanya 3 kali. Namun ketika di akhir bulan Ramadan memasuki malam ke-22, beliau mulai memperbanyak tilawahnya. Bahkan beliau dalam riwayat disebutkan 3 hari terakhir, setiap 3 hari di sebelum terakhir Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran.
Dan juga lagi-lagi, walaupun mereka ini adalah hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, tapi lihat tawadhu'nya mereka. Dalam riwayat diceritakan, mereka ini langsung membaca ayat Al-Quran dari Al-Qurannya, dari mushaf. Belum lagi kalau kita melihat ngerinya bagaimana Imam Syafi'i. Dalam riwayat juga diceritakan, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran itu 2 kali dalam semalam. Ya, kalau kita mengaku sebagai mazhab Syafi'i, yuk ikuti, buktikan. Ya. Kalau kita saking kita sampai Imam Syafi'i. Ya. Dulu saya di Kairo 2008 sampai 2011 itu berapa kali kunjungan ke kuburan beliau itu. Ya, biasanya kan teman-teman NU banyak itu berangkat ke sana, kita ngikut. Ataupun juga pernah sendiri. Masya Allah bapak-bapak, Imam Syafi'i itu kuburan beliau itu hanya kuburan biasa. Namun yang datang kepada beliau untuk menziarah beliau itu beribu-ribu orang. Betapa banyak orang yang datang dari Amerika ataupun Belanda, dari Eropa, sengaja datang kepada Imam Syafi'i ke kuburan beliau dan menyatakan keislaman di masjid beliau. Namun lagi-lagi hanya sebagian berita yang sampai ke kita. Namun kuburan beliau itu di samping jalan Siti, sekitar 5 kilo dari Masjid Amr bin As, masjid yang pertama kali dibangun di Mesir. Imam Syafi'i begitu. Jadi beliau mampu mengkhatam Al-Quran di 10 terakhir itu 2 kali semalam. Bayangkan bapak-bapak, tinggal pilih kita. Ini mumpung kita di akhir Ramadan, masih punya kesempatan bagi kita untuk mencari satu amal soleh bagi kita. Terserah, apakah kita mau mewakafkan semua harta kita, atau kita mau membaca Al-Quran sebanyak-banyak mungkin, atau kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Banyak amal soleh yang bisa kita lakukan di akhir Ramadan ini. Kita berfokus dengan satu amalan. Atau juga kita berniat bertahun-tahun kita nggak pernah mudik. Yuk coba tahun ini kita berniat bersilaturahim dengan keluarga kita. Karena kita yakin ketika kita mudik, kita bersilaturahim dengan keluarga kita, ini bagian dari amal soleh. Dan ketika kita beramal soleh, maka disitulah letak keimanan kita makin meningkat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, berkaitan dengan keimanan. Kenapa keimanan ini menjadi syarat pertama yang dibangun oleh Rasulullah? Dalam surah An-Nur ayat 39 Allah menyebutkan, banyak saudara kita di sini, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Ternyata bapak-bapak, kenapa keimanan yang menjadi standar ataupun batu loncatan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena ada firman Allah menyebutkan, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Bahwasanya sebaik apapun amal kebajikan yang dilakukan oleh orang kafir non-muslim, selama dia belum beriman, kasarabin biqi'ah, itu ibarat fata morgana. Dilihat ada air, didekati tidak ada apa-apa. Kadang hanya batu cadas. Makanya kenapa keimanan yang menjadi syarat utama kita, strategi Rasulullah yang pertama kali dilakukan Rasulullah adalah mengislamkan para sahabatnya. Karena ini, maka kita berusaha mengambil semangat dari Rasulullah ketika membina para sahabatnya. Mari kita membina keluarga kita. Kita kuatkan iman keluarga kita, saudara kita. Jangan sampai amal kebajikan kita karena tidak dilandasi keimanan, karena kita tidak yakin bahwasanya semua hidup kita ini adalah milik Allah, bahkan mati kita sudah ditentukan oleh Allah. Karena kita tidak yakin dengan ini, kita beramal hanya untuk mencari nama, kita beramal hanya untuk yang lain-lainnya. Na'udzubillah. Maka jangan sampai amal kita kasarabin biqi'ah, seperti fata morgana yang Allah akan hapuskan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu juga dengan puasa kita. Jangan sampai puasa kita sudah capek-capek 1 bulan puasa, tapi setiap hari kita ngomongin orang, setiap hari kita gosipin orang, setiap hari kita menghina orang. Na'udzubillah. Jangan sampai kita berpuasa namun ibadah kita nilainya di hadapan Allah tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, contoh dari sahabat Rasulullah yang selalu beramal soleh karena keimanan adalah Umar ibn Khattab. Bahkan Umar ibn Khattab ini kita kenal kekar badannya namun lembut hatinya. Makanya kalau saya sarankan kepada bapak-bapak yang ingin mencari anak mantu ataupun kita yang ingin jadi mantu yang baik, kita harus mencontoh Umar ibn Khattab. Kalau kita bisa seideal Umar ibn Khattab, kekar badannya, lembut hatinya, ini top tier. Kalau bisa dua-duanya, punya badan yang kekar, hatinya lembut, mudah menangis. Kalaupun tidak bisa, coba. Kalaupun badan kita tidak kekar, tapi bagaimana kita terbiasa menangis. Menangis karena ayat Allah, ataupun juga menangis karena akhir bulan. Boleh juga. Akhir bulan karena belum gajian, akhirnya kita menangis. Bisa jadi ini sebagai tanda kita calon mantu, ataupun ketika bapak-bapak ingin mencari mantu, carilah orang yang seperti ini, yang dia menangis, mudah menangis. Maksudnya bukan hanya karena keimanan dia menangis, tapi karena ada tanggung jawabnya. Sehingga cerita Umar ibn Khattab ketika berhasil mengalahkan pasukannya, berhasil mengepung Palestina. Kemudian kunci Palestina itu dipegang oleh seorang rahib Yahudi. Rahib Yahudi ini memberikan syarat, kalau seandainya umat Islam ingin menguasai Palestina, maka silakan Umar ibn Khattab yang langsung datang mengambil kuncinya dari diriku. Saat itu Umar bin Khattab berada di Madinah, sedangkan pasukan Islam dipimpin oleh Abdullah bin Jarrah sedang mengepung kota Palestina. Akhirnya Umar bin Khattab dijemput oleh tentara. Kemudian Umar bin Khattab berangkat sendiri dari Madinah ke Palestina. Setelah beberapa hari beliau sampai, akhirnya ketemu dengan rahib tadi. Umar bin Khattab merasa tersanjung karena satu, kunci kota Palestina sudah ada di depan matanya, dan insya Allah beberapa saat lagi akan diberikan oleh rahib ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Umar ibn Khattab merasa bangga karena walaupun dia seorang rahib, pemimpin Yahudi, tapi ternyata perlakuannya, jamuannya, subhanallah, sangat mengharukan. Umar ibn Khattab ibarat sebenar-benar raja. Dia diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ruangan tamu dicarikan ruangan tamu yang paling luas. Kamar tidur dicarikan kamar tidur yang paling enak oleh rahib ini. Kemudian, bapak-bapak, ketika Umar sampai di pembicaraan tentang Palestina, tiba-tibalah sholat asar sudah tiba. Tiba waktu asar. Kemudian rahib ini mempersilakan, wahai Umar, silakan engkau sholat di gereja ini. Nah, inilah mungkin yang pernah ke Palestina. Jadi di Palestina ada satu tempat yang diyakini hari ini menjadi sebuah gereja, namanya Gereja Al-Qiyamah. Diyakini oleh umat-umat Kristiani, ini tempatnya Yesus Kristus, Isa Al-Masih bagi kita, dilahirkan dan juga wafat. Ini kepercayaan mereka. Namun bagi orang Muslim, di sampingnya ada masjid, dan juga bagi orang Yahudi di sana ada tembok ratapan. Nah, ketika Umar dipersilakan untuk sholat ini di gereja tersebut, Umar menjawab, wahai rahib, terima kasih atas izinmu untuk diriku untuk sholat di dalam tempat ini, di gereja ini. Namun mohon maaf,
Bukannya saya tidak menghormati jabatanmu, bukannya saya tidak menghormati umat kalian, tapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa sholat di gereja ini. Karena satu alasannya, wahai rahib, sesungguhnya aku khawatir nanti jika seandainya keningku berada di sini, sujud di sini, aku khawatir ini menjadi dalih, menjadi alasan bagi umat Islam yang akan datang, bahwasannya jika seandainya umat Islam menaklukkan sebuah kota, menaklukkan sebuah negara, mereka boleh merubah bangunan umat sebelumnya. Dan aku khawatir, disinilah aku khawatir ini akan menjadi kezaliman yang dilakukan oleh umat Islam. Dan aku tidak ingin seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Umar kagum dengan rahib ini karena perlakuannya. Namun rahib ini sangat hormat dengan Umar karena ketangkasan Umar, karena wibawa Umar yang tidak mau umat Islam itu dianggap sebagai umat yang memerangi umat-umat yang lain. Akhirnya, singkat cerita, mereka berdua, kedua-duanya, Rahib dan Umar ini menangis, namun dengan motif yang berbeda. Kalau Rahib ini dia nangis karena melihat bagaimana jeniusnya Umar, bagaimana rohimnya Umar. Ini kan walaupun hanya masalah sujud, tapi ini ibarat penaklukan. Berarti kalau Umar sujud, berarti dia seolah-olah dia menguasai semua agama, seolah-olah dia menindas agama yang lain, sehingga Umar tidak mau. Dan sebaliknya Umar menangis karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena dia melihat rahib ini sebenarnya orang baik, mustaqim, sudah menjalankan semua ajaran Taurat, memperlakukan tamu dengan baik, memperlakukan umat Islam dengan baik, yang mengepung mereka. Tapi di perjumpaan ini, rahib ini belum mampu untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah untuk menjadi seorang muslim. Disinilah Umar menangis ketika penaklukan Palestina. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, syaimin, syaiman yang dimuliakan Allah Ta'ala, berkaitan dengan Ramadan, mampukah kita mencontoh seorang Umar? Minimal kita menangis karena dosa kita. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah berkurang harta itu karena zakat, karena sedekah. Dan juga tidaklah Allah mengampuni seseorang karena dosanya masa lalu, kecuali Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Nah, minimal bapak-bapak, bagi kita, kalau kita punya dosa masa lalu, saya yakin kita semua setidaknya ada kesalahan walaupun kecil-kecil gitu. Jika kita ingat-ingat, ada saja kesalahan kita. Ketika kita ingin diangkat oleh Allah derajatnya, maka kita benar-benar menangis di bulan Ramadan ini. Kita cari, kita ingat, kita korek-korek lagi. Mana kesalahan-kesalahan masa lalu? Rasulullah menyebutkan ini, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah tidak akan menambahkan suatu kebaikan ketika orang itu bertobat illa 'izzan, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Yang terpenting bagi kita benar-benar tulus nangis kita, tulus keimanan kita, karena kita meyakini bahwasanya semua, sekali lagi, semua yang ada di atas muka bumi ini, hidup mati kita, semuanya ada di tangan Allah, bahkan rezeki kita. Kita juga meyakini keimanan kita, bukti keimanan kita yang lain adalah ketika kita bertawakal dalam mencari nafkah. Sebagaimana burung itu tawakalnya subhanallah. Pagi-pagi dia tidak punya apa-apa, tapi dia yakin sore dia akan punya apa-apa. Dia yakin sore akan kenyang. Begitulah kita. Bahkan Rasulullah juga menyebutkan, wa ma taqabbalallahu 'abdan wafatan illa kafatu zakat, kafatu rizquhu, atau kama qala salam. Bahwasanya
Kita tidak akan bertemu dengan yang namanya kewafatan kecuali rezeki kita sudah dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Yakin bapak-bapak? Jadi semaksimal mungkin apapun yang kita lakukan, kita dalam mencari rezeki Allah, dalam mencari rezeki, semuanya sudah Allah tentukan. Mau kita pontang-panting atau gimana, siang malam kita kerja, kalau itu belum ditentukan oleh Allah, tidak akan pernah dapat. Dan sebaliknya, walaupun kita berjalan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan aturan Allah, kita ikhlas, kita tawakal, insya Allah Allah akan mendatangkan rezeki kita. Makanya sangat rugi bagi kita kalau kita sudah meninggalkan perintah-perintah Allah yang lain, karena kita hanya mencari sesuap nasi. Padahal kita yakin semua yang ada di atas muka bumi, bahkan langit sana, semuanya adalah milik Allah. Allah yang memegang, Allah yang menggenggam. Apa yang Allah tidak punya. Dan inilah bukti keimanan kita. Kalau kita ingin mengikuti strategi yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah itu selalu menanamkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, generasi beliau, untuk beriman, untuk yakin bahwasanya semuanya ada atas kekuasaan Allah Ta'ala. Kembali, tadi akhirnya Umar menangis karena rahib ini belum mau untuk beriman pada saat itu. Atau pertanyaan bagi kita, apa yang kita bisa lakukan dengan keimanan kita? Dengan keimanan kita, apa yang bisa kita lakukan? Atau hanya sekedar yang dilakukan oleh para mahasiswa Indonesia di Arab? Cerita sedikit, ini realitas. Jadi kalau di Indonesia bisa jadi mustahil zakat itu syaratnya gampang. Yang penting dia di bawah standar kemiskinan gitu. Tapi kalau di Arab ada tambahannya. Pertama paspor, kedua kartu mahasiswa, ketiga punya visa. Ya, itu tambahan kriteria penerima zakat di Arab. Dan salah satunya mahasiswa Indonesia itu ramai biasanya. Nah, apakah kita mau beriman seperti hanya sekedar jadi iman KTP kita, jadi Islam KTP? Maksud saya, kita hanya memberikan identitas kita untuk sekedar seperangkat alat sholat, sekedar Indomie, sekedar sesuap nasi atau apalah. Tapi kita menggadaikan iman kita. Diceritakan biasanya kalau di musim Ramadan, bulan Ramadan, biasanya ada pengumuman, ada message dari teman-teman yang mengelola masjid di Kairo terutama, di Mesir, di Arab, dan juga negara-negara lain. Biasanya nanti diumumkan, sahabat-sahabat, hari ini ada pembagian zakat di Masjid A. Akhirnya semua teman-teman kita, biasanya mereka berangkat berduyun-duyun. Dan tiba-tiba ketika mereka sampai ke masjid yang dituju, ternyata antrian sudah banyak. Antriannya dari orang-orang Filipina, orang-orang Thailand, orang-orang Afrika, dan juga orang Amerika. Banyak. Orang-orang Afrika ternyata mereka sudah antrian duluan. Orang-orang Rusia sudah antrian duluan. Orang-orang Tajikistan, Uzbekistan, dan Tantan yang lainnya ternyata sudah antrian duluan. Dan akhirnya ternyata ya, karena niat kita tadi hanya sekedar mencari sesuap nasi, akhirnya kita nangis di sana. Kita tidak dapat apa-apa karena kita tidak kebagian apa-apa. Nah, jangan sampai kita pelajaran dari kisah singkat ini. Jangan sampai kita di bulan Ramadan kita sudah capek-capek berpuasa, siang hari kita menahan lapar, namun kita lupa, kita berniat, kita lupa bahwasanya ini puasa merupakan perintah Allah dan kita patuh dengan perintah Allah Ta'ala karena kita beriman kepada Allah Ta'ala. Di malam 13 kemarin, saya pulang ke Depok. Saya dulu 2 tahun jadi marbot di Depok, di Sukmajaya, kalau ada yang di Sukmajaya. Sebuah masjid, saya dapat kesempatan untuk kultum dan juga imam, mengulangi masa-masa lajang saya dulu. Saya pernah jadi imam di sana. Kemudian
Sebelum sholat saya ketemu dengan seorang bapak-bapak, biasanya kami manggilnya Aki, kakek. Beliau ini berasal dari Banten, daerah Baduy sana. Tapi keluarga beliau sudah ada di Depok, anak-anaknya di Depok semua. Saya terkejut bapak-bapak, ibu-ibu yang berlelah Allah. Saya ditarik sama dia habis maghrib. Saya sudah di sana sebelum maghrib. Selesai maghrib dia tarik saya, Ustaz duduk dulu. Maklum saya kayak di sidang sama bapak-bapak ini, sama Aki ini. Ustaz, inilah kondisi saya sekarang. Sudah 1 bulan ini saya tidak bisa menyentuhkan kening saya ke tanah, ke tempat sujud. Sudah 1 bulan ini saya rindu ingin menyentuhkan kening saya ini ke tempat sujud. Lantas saya bilang, kok bisa gitu Ki? Iya Ustaz, sekarang saya sholatnya semenjak Syakban kemarin, saya sholatnya di atas kursi. Kaki saya tidak bisa dicukupkan. Padahal saya rindu Ustaz, saya ingin menyentuhkan kening saya ke tanah, ke tempat sujud. Karena bagi saya Ustaz, seluruh ibadah saya selama umur saya 70 tahun ini, saya merasa ibadah saya belum maksimal. Tilawah saya enggak seberapa. Saya baru mengenal Islam beberapa saat ini. Saya baru mengamalkan ajaran-ajaran Islam baru terakhir-terakhir ini. Namun hari ini, bulan ini, Allah sudah mengangkat kenikmatan itu. Allah sudah tidak izinkan saya untuk menyentuhkan kening saya. Dia berkali-kali menyentuhkan kening saya ini ke tempat sujud. Pertanyaannya Ustaz, dia bilang, apakah ini bagian dari kafar? Ataukah ini bagian dari ujian? Ataukah ini sebagai hukuman dari Allah Ta'ala? Karena selama ini saya meninggalkan Allah Ta'ala. Saya diberi kesempatan 70 tahun, tapi saya belum mendekatkan diri kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya ingin menangis pada saat itu. Akhirnya saya bilang, Ki, syukuri apa yang ada sekarang ini. Syukuri kondisi Aki sekarang. Aki masih menyadari bahwasannya Aki masih diberikan oleh Allah Ta'ala umur. Manfaatkan umur Aki. Mudah-mudahan dengan kesadaran Aki inilah Allah akan menghapuskan semua kesalahan masa lalu. Kemudian selanjutnya Aki bersyukur. Berarti ketika Allah sudah memberikan halangan untuk Aki sujud, dalam artian Aki sholatnya di kursi sekarang, berarti Allah sudah memberikan rukhsah kepada Aki. Gak apa-apa diambil rukhsah ini. Ini sebagai nikmat bagi Aki. Yang penting Aki menyadari, Aki berdoa agar selalu bisa berdoa untuk selalu mampu beribadah kepada Allah Ta'ala sampai akhir hayat nanti. Akhirnya disitulah ketika mendengar kalimat saya, akhirnya dia meneteskan air mata. Dia bilang, yuk Ustaz, kalau bisa kita setiap minggu minimal, yuk kita kembali tadarusan lagi sama Ustaz. Dulu saya 2 tahun, dia belajar Al-Qurannya sama saya. Dia 2 tahun dulu belajarnya dari alif, umur 70 tahun, pensiunan. Ketika dia menemukan bagaimana nikmatnya beribadah, dia merasakan seperti ini. Akhirnya dia bilang, yuk nanti saya bilang sama DKM, kita adakan lagi setiap pekan, Ustaz datang ke sini lagi. Saya bilang, Aki yang bisa setiap pekan, tapi saya yang nggak bisa sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah momen Ramadan ini kita belajar dari semangat Rasulullah untuk mendidik para sahabatnya. Marilah sekali lagi kita mencari satu amalan ibadah, amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Terserah, pilih apa yang kira-kira enak bagi kita, mudah bagi kita untuk kita jalankan. Minimal itu nanti menjadi saksi bagi kita bahwasanya kita fokus beribadah, kita ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagai penutup,
sebuah kalimat dari saya. Inilah Ramadan, bulan pembuktian keimanan kita. Mari kita mencari sahabat-sahabat Ramadan kita. Sahabat untuk beribadah, sahabat untuk tilawah, dan juga sahabat-sahabat untuk yang lain-lain. Bahkan bagi kita yang masih lajang hari ini, inilah momen Ramadan kita berdoa. Semoga nanti setelah Ramadan Allah mempertemukan sahabat bagi kita, sahabat hidup, sehidup dan semati, sahabat rumah tangga. Tidak mengapa kita berdoa. Atau juga mari kita berbanyak sholat kita. Kita berbanyak sholat, karena sholat merupakan bukti bahwasanya kita adalah umat yang taat. Mari. Kalaupun kita tidak mampu memperbanyak sholat, mari kita memperbanyak tilawah kita, memperbanyak tadabbur ayat Al-Quran kita. Karena pada hakikatnya bisa jadi apa yang kita baca akan menjadi syafi'an li ashabi, akan menjadi memberikan syafaat kepada kita pada yaumil kiamah nanti. Atau juga jika kita termasuk orang-orang yang berpunya, mari kita memperbanyak kebiasaan kita perbanyak, optimalkan berbagi. Bagi kita yang tidak berpunya, mari kita berbagi doa, kita berbagi apapun yang bisa kita bagikan. Jika kita hari ini sebagai pegawai, mari jangan lupa ketika kita mendapatkan THR, mari kita berbagi dengan orang-orang yang tidak mendapatkan THR. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita memperbanyak doa kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Inilah momen bagi kita bulan Ramadan. Allah menjadikan Ramadan bulan introspeksi bagi kita. Saya banyak nulis artikel di beberapa media tentang bulan Ramadan. Satu yang saya fokuskan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan bagi kita untuk bertaubat. Gak apa-apa lah orang memandang kita dulu hina. Namun dengan bulan Ramadan, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita bulan Ramadan, mari kita buktikan. Kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang baru, generasi-generasi baru, pengikut Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita tadi optimal, apapun yang kita miliki, apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita, ilmu apapun yang kita miliki, mari kita optimalkan untuk kepentingan agama Allah. Karena pada hakikatnya kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membela agama Allah ini? Mudah-mudahan dengan kesempatan yang singkat ini kita mampu untuk mengobati hati-hati kita yang selama ini jauh dari Allah, jauh dari kebersamaan. Mudah-mudahan dengan momen yang singkat ini kita akan dipertemukan oleh Allah pada kesempatan yang lain, dan juga Allah ridho nanti. Mudah-mudahan Allah ridho, akan Allah pertemukan kita sebagaimana kita berkumpul pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.